Bapak izin mengkonfirmasi dengan Bapak Udin, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 28 Mei, untuk alamat di Jalan Bali dengan nomor rekam medis 123. Apakah benar Pak? Benar dok. Baik Bapak, jadi Bapak datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Saya lemas dan juga kelelahan gitu dok. Kalau lemas dan kelelahan ini hilang timbul atau bagaimana Pak? Hilang timbul dok. Hilang timbul. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak? Sudah 3 hari dok. 3 hari ya Pak ya. Pertama kali muncul kapan Pak? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Sebelumnya apakah sudah pernah berobat Pak? Belum dok. Baik Bapak lemasnya ini mengganggu aktivitas Bapak apa enggak Pak? Mengganggu dok. Biasanya kalau mengganggu itu ketika Bapak lagi apa Pak? Lagi kuliah dok. Lagi kuliah ya? Kalau misalkan membaiknya itu ketika Bapak sedang ngapain Pak? Istirahat dok. Istirahat paling ya Pak ya? Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik karena saya menduga bahwa Bapak ini terkena anemia. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia dok. Baik Bapak silakan tiduran di tempat tidur dulu ya Pak ya. Silakan menunggu Pak. Baik dok. Sebelum saya lakukan pemeriksaan, saya cuci tangan dulu menurut 6 langkah WHO. Baik Bapak, jadi setelah saya lakukan anamnesis kepada Bapak, saya mengidentifikasi bahwa kesadaran Bapak ini kompos mentis karena bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Lalu untuk keadaan umum, saya mengidentifikasi bahwa Bapak ini sakit sedang karena Bapak ini lemas pada saat banyak melakukan aktivitas. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, untuk tekanan darah Bapak ini 120/70, untuk denyut nadi itu 17, untuk respirasi 17 juga, untuk suhu Bapak ini 36,6 derajat Celcius Pak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan antropometri berupa tinggi badan dan juga berat badan. Untuk tinggi badan Bapak ini sekitar 170 dan untuk berat badan Bapak ini 70 kg. Selanjutnya kita lakukan inspeksi dan juga palpasi pada area rambut. Untuk rambut ini berwarna hitam. Rambutnya juga kuat. Untuk wajah kita inspeksi juga. Untuk wajah ini simetris. Dan untuk mata kita lihat apakah konjungtivanya ini anemis atau tidak. Lalu juga apakah terdapat skela ikterik dan tidak terdapat pendarahan pada konjungtiva. Lalu selanjutnya kita inspeksi apakah terdapat epistaksis atau mimisan atau tidak. Lalu juga kita lihat apakah adanya pendarahan pada hidung atau tidak. Setelah itu kita lihat pada area mulut, kita inspeksi juga bibirnya ini kering. Lalu juga untuk gusinya normal. Untuk tidak adanya mukosa. Untuk lidah ini normal juga. Untuk selanjutnya kita menghitung torak auskultasi, kita menghitung detak jantung. Tadi sudah kita lakukan juga dengan menghitung denyut nadi. Lalu selanjutnya kita cek pada abdomen, kita inspeksi untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali. Lalu selanjutnya kita palpasi hepar dengan cara bimanual method. Minta pasien untuk rileks. Letakkan tangan kanan pemeriksa di kanan abdomen bagian lateral di musculus rectus. Gunakan ujung jari bagian medial dari index finger untuk merasakan hepar. Minta pasien untuk menarik napas dalam-dalam.
Rasakan penurunan hepan dengan ujung jari atau bagian lateral dari indeks finger. Baik, lalu selanjutnya kita interpretasi posisi hepar. Untuk posisi hepar ini normal, tidak normal. Lalu selanjutnya kita lakukan palpasi di limpa. Letakkan tangan kanan pemeriksa di belakang margin costa kiri pada garis mid axillaris. Letakkan tangan kiri pemeriksa di sias kanan dan secara perlahan pindah ke arah margin costa kiri mengikuti garis imaginer Souvenir. Minta pasien untuk inspirasi dalam. Palpasi menggunakan ujung jari tangan kanan. Tangan kiri menaikkan costovertebra bagian belakang agar limpa mudah teraba. Lalu selanjutnya kita interpretasi pembesaran limpa. Untuk limpa terjadi adanya pembesaran. Lalu selanjutnya di sini saya akan ngecek ekstremitas. Kita cek ekstremitas apakah pada tangan ini terasa hangat atau dingin. Untuk tangan ini terasa hangat. Lalu selanjutnya kita periksa CRT. Untuk CRT ini kurang dari 2 detik. Lalu selanjutnya kita inspeksi pada bagian kulit. Kulit juga tidak ada luka, terus juga kulitnya juga tidak ada kepucatan. Lalu juga selanjutnya kulit juga tidak kering dan tidak ada hematoma. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan inspeksi pada pasien, selanjutnya kita cuci tangan. Baik Bapak, jadi setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, dan saya juga sudah menulis di rekam medis, jadi saya di sini menyimpulkan kalau Bapak ini terkena mungkin thalassemia Pak. Jadi untuk selanjutnya mungkin akan dilakukan pemeriksaan penunjang Pak. Tujuan ini untuk mengecek apakah Bapak ini benar terkena thalassemia atau tidak Pak. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak ada. Baik Bapak, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.